lagi bersama saya Mirza di Pos Jaga, Podcast Jakarta 3. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas nih tentang topik yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan nih ya di KPPN. Kita akan membahas tentang pendaftaran user sakti. Nah, sekarang kita sudah kedatangan narasumber yaitu Mas Amin. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah. Ya, oke. Sudah siap Mas menyapa teman-teman semua? Insya Allah. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk ke topik bahasan kita pada episode Pusjaga kali ini. Oke Mas, jadi untuk membuka topik kita kali ini ya, bisa dijelaskan dulu nggak nih Mas ke Sobat Tri semuanya. Jadi sebenarnya aplikasi Sakti itu apa gitu ya? Sebenarnya seperti apa gitu supaya Sobat Tri ini bisa lebih paham ya, karena aplikasi Sakti ini kan termasuk baru nih di teman-teman semuanya gitu Mas. Silakan. Oke. Jadi gini, aplikasi Sakti ya. Jadi kalau dari singkatannya sistem akuntansi keuangan tingkat instansi. Nah, bukan Sakti yang istilahnya nggak pasah bendo, nggak pasah senjata gitu, bukan ya. Tapi ini aplikasi yang dia mengakomodir aplikasi-aplikasi yang teman-teman pegang selama ini digabung menjadi dalam satu aplikasi. Nah, kalau sekarang teman-teman menggunakan aplikasi SaaS, terus masih pakai Saiba, ada persediaan, ada Simak. Nah, ini aplikasi-aplikasi ini akan dijadikan menjadi satu aplikasi dan database-nya itu menjadi satu. Ya. Jadi semua satker dalam satu database. Nah, kalau kemarin ini kan pencar-pencar ya, database-nya ya terpisah di masing-masing aplikasi punya database sendiri, belum lagi masing-masing satker. Nah, di aplikasi Sakti ini tergabung semuanya dalam satu database seperti itu. Nah, mungkin keunggulannya di situ ya, salah satu keunggulannya si Sakti ini, makanya dinamakan Sakti ya. Gitu. Terus mungkin nanti akan ada beberapa beberapa perbedaan tentunya antara aplikasi existing yang berjalan sekarang dengan aplikasi Sakti. Nah, karena di aplikasi Sakti sendiri ada rule-rule yang harus dipatuhi. Nah, apa aja itu rule-nya? Nah, di aplikasi Sakti ada 3 fungsi yang harus dijaga. Nah, apa aja tuh fungsinya? Yang pertama fungsi maker. Artinya di sini ada fungsi istilahnya yang pembuat dokumennya siapa, biasanya di operator. Nah, terus fungsi checker yang ngecek atau validasi. Nah, ini nanti usernya di validator, dan approver yang meng-approve transaksi tadi. Nah, 3 fungsi ini harus dijaga, artinya tidak boleh dirangkap oleh satu orang dalam satu modul. Nah, misal modul pembayaran nih, ya tiga fungsi ini harus jalan, nggak boleh yang operator ya si A, yang validatornya B, approvernya B juga, B juga masih sama ya. Itu nggak bisa. Kalau untuk yang existing sekarang ini ada yang namanya KPA. Ya, kuasa pengguna aplikasi. Nah, jadi satu orang dia pegang semua aplikasi itu. Nah, gitu. Di Sakti ini udah nggak bisa lagi seperti itu. Nah, jadi satu-satu. Harus satu orang intinya di tiga rule itu harus beda orang minimal. Jadi untuk menjalankan Sakti ini minimal harus ada 3 orang minimal ya. Jadi kalau 2 orang nggak bisa. Baik Mas, bisa dipahami. Nah, sekarang karena penggunaan Sakti ini kan masih baru ya di kalangan satker selain Kemenkeu. Nah, bisa dibagi infonya nggak Mas mengenai tata cara pendaftaran user aplikasinya? Mungkin mulai dari dokumen-dokumen atau tenggat waktunya gitu. Silakan Mas. Ya, kalau untuk tata cara pendaftaran, jadi sebenarnya untuk aplikasi Sakti ini sendiri kan mulai dipakai nanti ya tahun 2022 ya. Berarti kita pakai mulai di akhir Desember untuk gaji Januari. Tetapi karena ini nasional ya, semua satker akan menggunakan aplikasi Sakti ini, kita nggak bisa besok langsung
bisa pakai semua, enggak kayak gitu. Kita ada tahapan yang harus kita lalui. Nah, tahapan pertama adalah pendaftaran user dulu. Nah, setelah nanti pendaftaran user baru pelatihannya seperti apa. Nah, pendaftaran usernya sendiri ini ada 3 tahap. Nah, tahap pertama adalah pendaftaran email sakti. Kenapa sih harus ada email sakti khusus ya? Karena disarankan harus menggunakan email kedinasan. Nah, sedangkan tidak semua pegawai itu mempunyai email kedinasan ternyata. Makanya biar istilahnya disamakan ya, diseragamkan. Ya udah semuanya menggunakan email sakti. Nah, seperti itu. Makanya teman-teman pertama yang harus dilakukan adalah pendaftaran email saktinya dulu. Daftarnya lewat Kemenkeu juga? Daftarnya di kita, di KPPN. Nah, terus dokumennya apa aja nih teman-teman untuk pendaftaran user email dulu ya. Pendaftaran email sakti. Yang pertama adalah formulir pendaftaran email saktinya. Nah, formulir ini ada PDF-nya sama Excel, jangan lupa. Nah, PDF berarti yang udah ditandatangan KPA sama Excel-nya. Nah, yang kedua SK pengguna sakti. SK pengguna sakti. Jadi ditetapkan siapa sih yang bakal pegang sakti, usernya siapa aja. Nah, ditetapkan di SK itu dan didaftarkan emailnya. Oh, jadi semuanya bareng jadi satu gitu? Bareng jadi satu. Nah, dokumen ini 3 ini yang tadi form PDF, Excel sama satu lagi SK-nya ini nanti teman-teman bisa dikirim aja lewat HICSO. Nanti insya Allah fast respon di situ. Terus yang kedua, ketika sudah mendaftarkan email, nah teman-teman semuanya bisa mendaftarkan user. Nah, tahap yang kedua ini pendaftaran user. Tadi tahap pertama pendaftaran email, yang kedua pendaftaran user. Nah, kemarin kita sudah mengeluarkan surat ya terkait dengan persiapannya, dokumennya seperti apa, formatnya seperti apa. Nah, tinggal di pendaftaran user ini, di formnya pendaftaran user kan ada kolom email sakti tuh. Nah, ketika teman-teman belum dapat email ya, teman-teman berarti kan belum bisa ngisi tuh kolom itu. Nah, baru setelah daftar emailnya baru bisa ngajuin pendaftaran user dengan bisa mengisikan kolom email sakti. Nah, dokumennya berarti form pendaftaran PDF sama Excel ya, kayak email tadi. Nah, terus ada SK sama fotokopi KTP. Soft copy aja dikirim ke ke HICSO. Itu tahap kedua. Nah, terus tahap ketiga itu ada yang namanya aktivasi OTP. Nah, OTP one time password ya. Nah, jadi karena Sakti sekarang ini sudah menggunakan basisnya web, maka untuk keamanan transaksinya ini diamankan menggunakan OTP. Menyebutnya OTP aku ya, bisanya ya. Gak keren banget jadi. Nah, di sini nanti teman-teman semuanya khusus yang menggunakan OTP ini hanya di 3 level, 3 orang aja. Untuk operator enggak. Jadi yang menggunakan OTP hanya di KPA, PPK sama PPSPM. Nah, 3 orang ini nanti yang akan mendapatkan OTP. Karena 3 orang ini kunci banget nih untuk transaksi keuangannya. Nah, nanti hanya berlaku 5 menit ya untuk OTP-nya ini. Nah, terus cara aktivasinya seperti apa? Nanti untuk aktivasinya sendiri SOP-nya adalah yang bersangkutan datang ke KPPN. Tetapi jika berhalangan nanti bisa diwakilkan, tetapi menggunakan surat kuasa. Jangan lupa ya, menggunakan surat kuasa. Nah, dokumennya seperti apa? Silahkan dilihat di surat kita sebelumnya ya. Oke, untuk pendaftaran sampai dengan OTP. OTP berhasil. Kalau jadwalnya sendiri sih harusnya jadwal normalnya ya, email ini pendaftaran sampai April ini. Untuk user dan OTP nanti di bulan Mei.
Jadi teman-teman mungkin yang sampai sekarang belum ngajuin emailnya, mohon segera ya teman-teman ya. Jadi nanti biar bulan Mei semuanya udah sekalian nih didaftarkan emailnya sekalian dengan usernya. Jadi cepet ya, nggak makan waktu lama karena pendaftaran email cepet kok, email dan user ini cepet. Tetapi mungkin yang butuh waktu agak lama ini OTP-nya, aktivasi OTP karena SOP-nya harus datang sendiri orangnya. Oh iya. Datang atau mungkin bisa via Zoom, gitu, video call. Nah, mungkin caranya seperti itu. Jadi mungkin agak butuh waktu lama. Jadi mohon teman-teman semuanya untuk lebih diperhatikan. Segeralah nanti mungkin masuk bulan Mei nanti THR. Kalau sekarang masih sibuk THR kali ya. Iya. Nanti setelah THR oke, nah udah tuh langsung aja diajukan untuk email dan usernya gitu. Biar nanti OTP-nya juga lancar. Nah, nanti di Sakti ini kan ada nih Mas, ada sebuah istilah nih yaitu role. Nah, jadi role ini tuh sebenarnya pengertiannya tuh kayak gimana sih gitu, dan apakah nanti saat pengisian formulir buat mendaftar Sakti itu semua role ini tuh harus diisi gitu? Boleh jelaskan Mas? Jadi gini, terkait dengan role di Sakti, artinya di Sakti ini dia punya aturan yang mengatur hubungan antar user. Nah, hubungan antar user sendiri ada 3 level di sini di aplikasi Sakti yang udah kita sempat singgung tadi ya. Pertama ya, ada maker, checker, sama approver. Nah, 3 role ini, 3 fungsi ini tidak boleh dirangkap. Ini tidak boleh dirangkap oleh satu orang. Nah, lalu apa namanya tadi? Fungsi role-nya. Pengisian formulir. Oh iya, di formulir, sorry. Nah, di formulirnya sendiri, di situ kan banyak banget tuh apa namanya rule yang harus diisi ya. Terus harus diisi semua enggak sih? Nah, sebetulnya untuk pengisiannya ini disesuaikan dengan kebutuhan satker. Oh ya. Nah, disesuaikan dengan karakteristik satkernya seperti apa. Nah, misal ya satker nggak punya bendahara pengeluaran pembantu, ya udah nggak usah ngajuin user bendahara pengeluaran pembantu. Oh iya. Atau bendahara penerimaan, misal satkernya nggak ada bendahara penerimaan, ya udah nggak usah ngajuin bendahara penerimaan. Artinya yang tidak ada di satker nggak perlu diajukan. Nah, yang biasanya nggak ada nih, biasanya di satker itu kayak bendahara penerimaan nggak semuanya ada. Terus untuk yang bendahara pengeluaran pembantu, pokoknya pembantu lah itu nggak itu nggak semuanya ada. Terus di modul piutang, ini sebenarnya nggak semua satker ada ya. Jadi khusus untuk yang satker yang dia punya di laporan keuangannya ada unsur piutangnya, itulah nanti yang akan menggunakan modul piutang ini. Jadi kalau tidak ada piutang ya mungkin sementara belum memerlukan modul itu. Jadi kalau untuk yang lain intinya disesuaikanlah dengan kebutuhan. Tetapi untuk yang kayak bendahara wajib ada. Tentu. Terus modul pembayaran ada, modul pembayaran, modul pelaporan. Nah, kalau nanti paling di persediaan sama aset ya, mungkin untuk khusus satker tertentu yang memang tidak yang tidak punya aset ya mungkin tidak memerlukan modul ini, tetapi di GL-nya kan tetap ada. Oh ya. Karena sebenarnya ada 3 kategori besar ya di di Sakti ini, yaitu di modul pembayaran, pembayaran yang non bendahara, modul pembayarannya bendahara, sama modul pelaporan. Nah, garis besarnya 3 ini sih untuk yang dari 9 modul ini, garis besarnya 3 gitu. Ya, baik Mas, bisa dipahami penjelasannya. Semoga Sobat Tri yang sedang menonton ini juga makin paham ya gitu. Nah, sekarang untuk pertanyaan berikutnya nih ya Mas, kan tidak semua satker itu memiliki SDM yang cukup ya dalam pengelolaan atau nanti pas aplikasi Saktinya ini udah digunakan gitu. Karena tadi udah dibilang minimal seenggaknya ada 3 orang nih gitu dalam menjalankan aplikasinya. Nah, apakah sekarang misal kalau kurang personil nih tuh bisa
untuk satu orang ini merangkap beberapa user di dalam aplikasinya. Karena mungkin ini bisa jadi pengecualian ya Mas, kalau memang satkernya ini memang kurang dari segi jumlah SDM-nya gitu. Gimana Mas? Boleh dijelaskan? Jadi gini, untuk yang keterbatasan ini ya, keterbatasan SDM. Nah, jadi disyaratkan minimal user yang ada di Sakti ini adalah 3 orang. Jadi kalau misal teman-teman ya, kalau di Jakarta nggak ada mah, semuanya lebih dari 3 orang ya. Iya. Kalau di daerah ini ada kayak di KP2KP itu, itu orangnya paling cuma ada 2 gitu kan, yang iya bener cuma ada 2 loh. Nah, dan itu akhirnya dia tidak bisa jadi satker tersendiri, harus menginduk ke kantor KPP-nya. Nah, mungkin kondisinya seperti itu pengecualiannya. Nah, terus kalau misal cuma bener-bener nih ada 3 orang doang, nah gimana cara ngaturnya? Nah, dengan ada tiga orang saja ini, untuk pengaturan user bisa dirangkap-rangkap, ya. Nah, cuman nanti tolong diperhatikan dalam satu modul ini, dalam satu modul ya. Jadi patokannya modul. Dalam satu modul itu fungsi maker, checker, approver ini harus beda orang, intinya di situ. Tetapi batasannya adalah modul. Ya. Jadi contohnya gimana Mas? Contohnya nih di modul aset misalkan ya. Di modul aset kan ada operator, validator sama approver. Terus di modulnya pembayaran. Di modul pembayaran ada operator pembayaran, validator atau PPK-nya, ada PPSPM. Nah, misal si PPSPM nih, PPSPM nanti di modulnya aset sebagai validator bisa juga. Padahal di punyanya siapa tadi, di pembayaran si PPSPM kan approver nih. Tapi di aset dia sebagai validator bisa. Atau bisa juga tiga-tiganya yang jadi operator, ya udah operator semua modul gitu kan. Validator semua modul. Terus approver semua modul. Ya mungkin gambarnya kayak gitu. Intinya fungsi maker, checker dan approver ini harus jalan dan dipegang oleh 3 orang yang berbeda. Intinya seperti itu. Oke, baik Mas, bisa dipahami penjelasannya. Nah, tapi saya ingin mengingatkan lagi ya kepada Sobat Tri semua yang sedang menonton. Nah, tadi sesuai apa yang dikatakan oleh Mas Amin, bahwa boleh dirangkap tapi harus tetap sesuai dengan 3 fungsi utama tadi ya, yaitu maker, checker sama approver gitu. Nah, untuk di dalam satu modul itu juga tidak boleh sama ya gitu. Tapi untuk orangnya bisa bergiliran gitu, atau ditetapkan sesuai dengan user-user atau role-role yang tadi sudah ada. Seperti itu ya Sobat Tri. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih ya Mas. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai perangkapan user ini boleh atau tidak, seperti itu ya. Nah, sekarang untuk pendaftarannya ini sebenarnya apakah ada kriteria atau syarat tertentu ya yang harus dipenuhi gitu untuk mendaftar sebagai user aplikasi Sakti ini? Karena mungkin gitu ya ada kasus di luar yang PPNPN nih gitu, akhirnya harus didaftarkan sebagai user di aplikasi Sakti gitu. Kalau untuk seperti ini gimana Mas penyelesaiannya? Silakan. Jadi ini memang dilema ya di beberapa satker yang memang SDM-nya terbatas ya. Mau nggak mau harus memberdayakan PPNPN untuk masuk di Sakti ini. Nah, sebenarnya sebisa mungkin yang pegang ini adalah TNI, Polri atau PNS. Tetapi memang kalau emang sudah saya terdesak sekali ya, nggak ada orang lain lagi nih, bisa sebagai user Sakti. Cuman kewenangan di situ hanya bisa mentok sampai di operator. Oh ya, jadi kayak yang selanjutnya makernya aja. Karena kewenangan nanti masuk di validator atau approver ini kewenangannya udah lebih berat ya. Jadi
kami sarankan kalau emang terpaksa banget ya nggak ada orang lain lagi, bisa dimasukkan, tetapi hanya mungkin di modul admin bisa, admin atau sebagai operator. Operator di semua modul. Operator semua modul boleh, tetapi hanya di situ saja, Pak. Kita batasin lah di situ. Baik, dapat dipahami Mas. Jelas dan rinci sekali penjelasannya ya. Dan semoga Sobat Tri semua yang tadi sudah menyimak penjelasan dari Mas Amin yang super detail ini gitu ya. Nanti ketika memang mau mendaftarkan user Sakti ke KPPN itu sudah tidak ada lagi kendala atau masalah-masalah yang sebenarnya sudah ada nih penyelesaiannya gitu ya. Nah, sekarang untuk menutup episode sekarang ini Mas, bisa nggak disampaikan gitu, mungkin ada saran atau seperti apa gitu kepada Sobat Tri sekalian mengenai topik kita hari ini? Boleh Mas, kalau ada bisa disampaikan. Jadi terkait dengan pendaftaran user Sakti, teman-teman mohon untuk segera didaftarkan usernya. Kenapa sih kok kayak buru-buru banget gitu ya? Ini masih bulan April, besok masuk Mei ya, tapi udah diburu-buru, udah suruh bikin user gitu kan, padahal implementasinya masih lama itu. Nah, karena gini, implementasi Sakti ini agenda besarnya Kementerian Keuangan, agenda besar ya, karena tahun 2022 ini semua satker menggunakan aplikasi Sakti, dan tentunya butuh usaha keras untuk bisa mewujudkan itu di tahun 2022, karena memang secara aplikasi ini banyak yang berbeda antara aplikasi existing dengan di Sakti. Jadi teman-teman mohon nanti kalau bisa sih ya, yang nanti pegang Sakti ini yang udah biasa pengelola keuangan sebelumnya, jadi bukan orang baru banget gitu. Kalau orang baru banget belum ngerti keuangan terus langsung pegang Sakti kayaknya mungkin agak berat ya. Tetapi kalau teman-teman yang sudah pengelola keuangan sebelumnya lalu pegang Sakti mungkin sudah ada gambaran lah. Nah, cuma tinggal nanti bedanya di rule-nya tadi itu aja. Tapi kalau secara prinsip pengelolaan keuangannya kan masih sama, cuma nanti perbedaan-perbedaan dari sisi aplikasinya aja gitu. Jadi teman-teman udah punya basic, tinggal ngembangin aja di aplikasi Saktinya gitu. Mungkin akan lebih mudah seperti itu. Nah, dan untuk mempelajarinya ini ya juga nggak cuma butuh waktu sehari 2 hari ya. Makanya ini antisipasi aja sih. Jadi butuh waktu lama, dan program pertamanya adalah gaji Januari 2022. Makanya harus sesukses mungkin lah implementasinya, dan nggak mungkin juga kan sampai tahun 2022 ternyata ada gaji Januari yang nggak terbayarkan, kan sayang banget ya. Seperti itu. Jadi mohon keseriusannya teman-teman ya untuk menyukseskan implementasi Sakti tahun 2022 ini. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, berakhir sudah episode Pos Jaga kita pada kali ini yang membahas tentang pendaftaran user Sakti. Semoga penjelasan dari Mas Amin tadi bisa dipahami dengan baik oleh satker semuanya ya. Jadi nanti ketika mendaftarkan user sudah tidak ada lagi nih kendala atau kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi gitu ya. Kalau begitu, sampai bertemu lagi di episode Pos Jaga berikutnya. Sampai jumpa. KPPN Jakarta 3. Bersama kita bisa pelayanan excellent.